Selamat siang semuanya, perkenalkan kami kelompok satu akan membahas tentang hakikat dan paradoks manusia. Saya Ferdinand Octavianus Sugi. Saya Hana Gloriana Hutagalung. Saya Joan Kak. Dan saya Pendarayu Kuswinaning Ahmad. Jadi pertama-tama eh, kita akan membahas manusia sebagai makhluk psikososial, unik dan perbedaan antar manusia. Jadi manusia adalah makhluk yang sangat kompleks yang terdiri dari tiga dimensi penting, yaitu biologis, psikologis, dan juga sosial. Nah, mari kita eh, langsung uraikan apa sih perbedaan-perbedaan ini. Yang pertama, biologis. Jadi biologis itu merujuk kepada manusia memiliki tubuh yang memerlukan kebutuhan dasar seperti makan, tidur, dan perlindungan. Dan juga ciri fisik juga termasuk seperti warna kulit, tinggi badan, dan lain-lainnya. Lanjut ke psikologis. Jadi kalau kita ngomongin psikologis itu pertama kali muncul dalam pikiran adalah bagaimana cara manusia berpikir. Manusia itu dilengkapi dengan perasaan, marah, sedih, senang, kecewa. Itu adalah semua perasaan, emosi, serta kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Lanjut, yang terakhir ada sosial, yaitu bagaimana manusia berinteraksi dengan sesamanya atau masyarakat. Nah, lalu apa sih yang bikin unik? Sebenarnya dari ketiga hal ini, biologis, psikologis, dan sosial, setiap individu atau manusia itu mempunyai sifat biologis, psikologis, dan sosial yang berbeda-beda. Jadi itu yang membuat manusia unik. Jadi tidak ada satu hal yang benar-benar plek ketiplek sama gitu dari semua manusia. Jadi setiap individu itu memiliki ciri fisik, cara berpikir, peran sosial yang berbeda. Kalau ngomongin biologis, eh, mungkin tinggi badan saya berbeda dengan teman-teman saya yang lainnya. Kalau ngomongin psikologis, cara saya berpikir juga pasti berbeda dengan teman-teman saya. Apalagi dalam apalagi dalam faktor sosial. Kalau di kampus keren banget karena kami semua adalah perannya mahasiswa, sementara banyak yang memainkan peran sosial yang berbeda-beda. Contohnya dosen dan lain-lainnya. Lanjut, next slide. Nah, lanjut kita akan membahas keterkaitan perkembangan komunikasi dan dorongan manusia dalam beradaptasi. Yang kita tahu, komunikasi adalah hal yang paling penting dalam perkembangan manusia. Jadi, perkembangan komunikasi, baik itu verbal maupun nonverbal, itu merupakan alat yang utama bagi manusia untuk beradaptasi dalam masyarakat. Melalui komunikasi, individu dapat menyampaikan ide, informasi, dan perasaan yang penting untuk membangun hubungan dan kerjasama. Lalu, seiringnya dengan perkembangan teknologi, komunikasi juga mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam sektor telekomunikasi dan media sosial. Dan itu telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, lalu apa sih contohnya yang dulunya kita harus beli koran majalah untuk mendapatkan informasi? Zaman sekarang kita semua di HP kita masing-masing udah mendapatkan informasi yang terbaru. Dan selebihnya kita bisa mengontak teman kita yang dari luar pulau. Nah, hal tersebut mungkin akan susah dilakukan pada zaman dulu, tapi semuanya itu mungkin gara-gara ada yang namanya perkembangan teknologi dan globalisasi ya. Jadi media sosial juga menawarkan kemungkinan komunikasi tanpa batas yang sangat memudahkan interaksi antar budaya. Jadi lanjut, kita akan membahas apa sih keterkaitan antara identitas dan interaksi antara manusia. Yang kita tahu, identitas seseorang itu terbentuk melalui interaksi sosial dengan individu dan kelompok lain. Nah, seiring bertambahnya usia, individu mulai memahami dan membangun identitas diri mereka berdasarkan pengalaman interaksi baik dalam keluarga, lingkungan, sekolah, maupun masyarakat secara luas. Nah, lingkungan sosial dan budaya memainkan
peran yang penting dalam pembentukan identitas individu. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga, tradisi yang diwariskan, dan sistem pendidikan yang diikuti membentuk pola pikir serta cara individu memandang dunia. Di samping itu, interaksi dengan orang lain dalam berbagai konteks sosial tidak hanya memperkaya identitas pribadi, tetapi juga membantu individu untuk menyesuaikan diri dengan harapan dan ekspektasi sosial yang ada. Dan slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan pada hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mentalitas masyarakat Indonesia menurut Kojandingrat. Jadi, menurut Kojandingrat, terdapat setidaknya 3 klasifikasi dari mentalitas masyarakat Indonesia. Yang pertama itu adalah mentalitas asli, yaitu mental yang berasal dari petani atau peasant mentality. Kenapa mental ini bisa berkembang di masyarakat Indonesia? Alasan utamanya adalah karena rakyat Indonesia adalah rakyat petani sejak berabad-abad dari zaman nenek moyang yang mengandalkan hal-hal agraris untuk menjadi sumber utama dari pendapatan makanan. Dan kemudian ada mental dari masa penjajahan, yaitu adalah mentalitas bangsawan. Mentalitas bangsawan yang dimaksudkan ini adalah mentalitas yang masih bersifat feodal atau mentalitas golongan pedagang dan usahawan yang dipengaruhi oleh mentalitas feodal dan bangsawan. Kemudian ada mentalitas dari Perang Dunia Kedua, yaitu adalah mentalitas dari kemunduran ekonomi karena pada masa ini terjadi kesulitan ekonomi di berbagai wilayah yang ada di dunia dan mentalitas ini menghasilkan sifat-sifat yang tidak positif, contohnya adalah meremehkan arti kualitas, tidak bertanggung jawab, tidak percaya diri, meremehkan proses dan juga apatis. Boleh selanjutnya? Tentunya seiring dengan perkembangan zaman dan juga beralihnya masa-masa periode waktu, akhirnya terdapat klasifikasi terbaru mengenai ciri mentalitas masyarakat di Indonesia pada saat ini. Pada saat ini, mentalitas masyarakat Indonesia dapat terbagi atas dua. Yang pertama itu adalah mentalitas masyarakat Indonesia kota, yang dimana orang-orang itu bersifat individualis, yaitu lebih mementingkan diri sendiri, biasanya dibandingkan dengan kelompok, kemudian berorientasi pada materi. Hal ini juga bisa disebabkan karena kapitalisme dan juga tuntutan dari hidup dan ekonomi pada saat ini. Kemudian pola pikir modern dan lebih global karena biasanya akses informasi itu lebih mudah untuk didapatkan di kota, entah itu akses informasi di dalam pendidikan atau memang unsur-unsur lainnya seperti teknologi. Kemudian mobilisasi di kota itu lebih tinggi, biasanya perpindahan penduduk dari tempat satu ke tempat lain itu jauh lebih tinggi untuk menjalankan aktivitas ataupun untuk menjalankan kehidupan. Kemudian ciri mentalitas masyarakat Indonesia desa, yaitu biasanya masyarakatnya mengedepankan sikap gotong royong atau kebersamaan, kemudian sikap yang sederhana dan tidak berorientasi kepada materi, karena biasanya juga lapangan pekerjaan yang ada atau pekerjaan-pekerjaan yang ada itu memang berbasis kepada alam dan bergantung pada alam. Kemudian adanya keterikatan dengan tradisi yang biasanya memang sudah dianut dan dimiliki dari zaman nenek moyang dan masih berlangsung hingga saat ini. Boleh selanjutnya? Selanjutnya, kami akan membahas mengenai manusia sebagai individu dan juga makhluk sosial. Pada submateri ini, manusia itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah manusia sebagai individu. Apa sih arti dari individu itu sendiri? Individu itu artinya sesuatu yang tidak dapat terbagi. Artinya sesuatu yang merupakan satu kesatuan. Dan dalam konteks manusia, manusia itu adalah suatu individu yang merupakan suatu kesatuan dari unsur jasmani dan juga rohani. Dimana kalau misalnya unsur jasmani dan rohani ini terpisah, maka ia tidak bisa disebutkan sebagai individu. Jasmani dan rohani ini mencakup fisik dan psikis, raga, dan juga jiwa. Setiap individu, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Ferdi, memiliki keunikannya masing-masing dan merupakan bagian penting dari masyarakat. Jadi, manusia sebagai individu itu penting di dalam masyarakat, dan masyarakat sebagai kelompok manusia juga penting di dalam kehidupan individu. Boleh slide selanjutnya. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial. Apa artinya manusia sebagai makhluk sosial?
Manusia sebagai makhluk sosial itu artinya sifat manusia yang tidak bisa dipisahkan dari pengaruh lingkungan sekitar, baik itu rumah, di sekolah, maupun di masyarakat luas. Karena manusia itu mengalami tahapan proses belajar interaksi yang awalnya itu dari keluarga dan kemudian berkembang setelah bertemu dengan lingkungan-lingkungan baru yang berada di luar rumah seperti dari peer group, dari lembaga-lembaga pendidikan, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya yang dilakukan bersama dengan orang-orang yang berada di luar rumah. Nah, pengembangan ini merupakan salah satu bentuk dari kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan sesama, karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Boleh next? Dan manusia sebagai makhluk yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Pada dasarnya, terdapat tiga paham mengenai manusia sebagai makhluk yang berhubungan dengan lingkungan hidup ini. Ini menjelaskan interaksi di antara manusia dengan keberlangsungan lingkungan hidupnya. Ada tiga paham. Yang pertama itu adalah paham determinisme, yaitu alam adalah penentu yang mengarahkan kehidupan manusia. Jadi, alam itu yang bisa mengatur bagaimana jalannya kehidupan manusia nantinya. Kemudian ada paham posibilisme, yaitu adalah paham yang menekankan peran aktif manusia dalam menyesuaikan diri dengan kondisi alam. Ini adalah kebalikan dari determinisme itu sendiri, karena di paham posibilisme ini, manusia yang berusaha untuk beradaptasi dengan bagaimana keadaan atau kondisi alamnya. Kemudian ada paham optimisme teknologi, yaitu teknologi memungkinkan manusia untuk mengatasi berbagai masalah terkait hubungan dengan alam. Dan optimisme teknologi ini biasanya bisa dikaitkan dengan adanya perkembangan iptek, karena dengan adanya perkembangan iptek itu sendiri, berbagai masalah yang memang berada di alam, dalam tanda kutip alam yang dihidupi oleh manusia, itu bisa terselesaikan dengan baik karena adanya teknologi dan perkembangan dari ilmu pengetahuan. Boleh next? Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai konsep status dan juga peran di dalam masyarakat. Jadi, yang pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan di antara status dan juga peran. Kami mengambil definisi dari Sojono Sukanto. Untuk status, status itu berarti tempat seseorang secara umum berhubungan dengan orang lain dalam masyarakatnya, prestise, serta hak-hak dan juga kewajibannya. Nah, status ini terbagi di atas dua. Yang pertama adalah status yang achieved, yaitu dia diperoleh melalui garis keturunan. Ini biasanya terjadi kepada kaum bangsawan gitu ya. Atau status-status yang memang diturunkan dari hasil biologis. Kemudian ada status yang bersifat ascribed, yaitu adalah status yang melalui usaha atau perjuangan. Contohnya itu adalah ketika seseorang berusaha untuk mencari pekerjaan sehingga dia bisa mendapatkan pangkat tertinggi di kantornya. Itu merupakan satu contoh status yang memang melalui usaha atau perjuangan, jadi bisa dikategorikan sebagai ascribe. Dan apa bedanya status dengan peran? Peran itu sendiri merupakan tingkah laku, yaitu seseorang yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Di dalam peran ini juga bisa dijelaskan lebih lanjut sebagai semua manusia itu sebenarnya berada di dalam suatu lakon dan sedang memainkan peran yang sebenarnya merupakan ekspektasi dari orang lain ketika manusia berada di suatu posisi atau di suatu kedudukan tertentu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ana. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana manusia sebagai makhluk biopsikososial berinteraksi dengan alam, serta bagaimana kebudayaan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan alam berbentuk dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat adat seperti Punan Batu di Kalimantan. Contohnya ada tertera dalam gambar. Sebagai manusia, kita tidak bisa hidup tanpa alam. Alam menyediakan makanan, tempat tinggal, dan sumber daya lain yang kita butuhkan. Tetapi hubungan kita dengan alam tidak hanya sebatas kebutuhan fisik, tetapi juga membentuk budaya, nilai-nilai, dan bahkan kepercayaan religius. Contoh nyata bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat adat Punan Batu yang memiliki hubungan erat dengan hutan dan menjaga keseimbangan. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk biologis. Secara biologis, manusia bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Hutan menyediakan makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Menurut teori ekologi budaya dari Stewart, manusia beradaptasi dengan lingkungannya agar bisa bertahan. Dan besar-besaran.
Kemudian yang kedua adalah aspek psikologis. Selain sumber daya alam, alam juga punya pengaruh besar terhadap psikologi manusia. Ada teori yang disebut biophilia hipotesis yang mengatakan bahwa manusia secara alami merasa lebih tenang dan bahagia saat dekat dengan alam. Masyarakat adat seperti Punan Batu memiliki hubungan spiritual dengan hutan yang mereka anggap sebagai tempat suci yang harus dijaga. Kemudian yang ketiga ada aspek sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia juga membentuk aturan dan budaya yang mengatur cara mereka berinteraksi dengan alam. Contohnya, banyak masyarakat adat punya aturan adat yang melarang berburu atau menebang pohon sembarangan. Teori strukturalisme dari Levi-Strauss menjelaskan bahwa aturan-aturan ini diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Sayangnya, modernisasi seringkali membuat aturan ini mulai ditinggalkan. Kemudian, apa aja sih nilai-nilai yang dibentuk? Yang pertama adalah keseimbangan dengan alam. Salah satu nilai utama yang terbentuk adalah keseimbangan dengan alam. Masyarakat adat memahami bahwa kalau mereka mengambil sesuatu dari alam, mereka juga harus menjaga agar alam tetap lestari. Contohnya, mereka punya aturan tentang kapan boleh berburu dan kapan harus berhenti agar hewan itu tetap berkembang biak. Kemudian yang kedua adalah gotong royong. Nilai ini adalah gotong royong yang tentunya sudah kita ketahui bersama. Di komunitas seperti Punan Batu, hasil buruan dan panen sering dibagi bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi ini. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan lebih penting daripada keuntungan individu, seperti yang sudah dikatakan oleh Hana. Kemudian yang ketiga, kearifan ekologis. Masyarakat adat memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan. Mereka tahu tanaman mana yang bisa dijadikan obat, bagaimana membaca tanda-tanda alam, dan cara menjaga keseimbangan ekosistem. Sayangnya, dengan semakin berkurangnya hutan, banyak pengetahuan ini mulai hilang. Kemudian, yang keempat adalah spiritualitas alam. Di banyak budaya tradisional, alam dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Misalnya, sebelum menebang pohon atau berburu, pastinya masyarakat adat sering mengadakan ritual khusus untuk meminta izin pada roh penjaga hutan. Sebenarnya ritual ini bukan sekedar cerita, tetapi juga cara mereka menjaga keseimbangan ekologi. Kemudian, bagaimana sih nilai-nilai tersebut dapat terbentuk? Yang pertama, pengalaman hidup. Nilai-nilai ini terbentuk dari pengalaman langsung. Masyarakat adat yang hidup di hutan belajar cara beradaptasi dengan lingkungan melalui pengalaman bertahun-tahun. Kemudian yang kedua ada tradisi dan adat, atau bisa dibilang sebagai transmisi budaya. Selain pengalaman, nilai-nilai ini juga diwariskan melalui cerita rakyat, mitos, dan aturan adat. Cerita-cerita ini mengajarkan pentingnya menjaga alam dan bagaimana akibatnya jika alam itu dirusak. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan dan religi. Banyak aturan adat terkait alam juga berhubungan dengan kepercayaan dan religi. Menurut teori Durkheim, agama berfungsi sebagai pengatur perilaku sosial. Dalam masyarakat adat, kepercayaan ini membantu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kemudian, kenapa sih alam dan hutan itu penting? Selain sebagai sumber kehidupan, hutan juga bagian dari identitas budaya masyarakat adat. Tapi sekarang, deforestasi terjadi sangat cepat. Data dari Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa dalam 2 tahun terakhir, 1,9 juta hektar hutan di Indonesia telah hilang. Ini bukan hanya merugikan masyarakat adat, tetapi juga bisa berdampak pada masyarakat di generasi ke depannya. Baik, selanjutnya saya akan
membahas mengenai analisa studi kasus yang lain, yaitu tantangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi kecerdasan buatan dan juga wacana transisi pasca manusia. Jadi sebelumnya, apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal dengan AI atau Artificial Intelligence adalah sistem teknologi yang bisa meniru fungsi kognitif manusia, seperti berpikir, belajar, dan juga memecahkan masalah. Contohnya yaitu Siri atau Google Assistant, sistem identifikasi wajah untuk login ke suatu teknologi seperti laptop ataupun handphone, dan lain-lain. Selanjutnya itu transisi pasca manusia atau post-human. Ini adalah ide atau gagasan mengenai transformasi fundamental kondisi manusia melalui teknologi pada tubuh, kemampuan, identitas, bahkan kesadaran manusia. Contohnya seperti rekayasa genetika, implan otak, transhumanisme, dan juga masih banyak lagi. Next slide. Jadi, walaupun AI dan post-human ini membantu kehidupan manusia, tentunya ada juga tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia jika memutuskan untuk menggunakan kecerdasan buatan dan juga transisi pasca manusia. Contohnya seperti kesenjangan dalam pemahaman. Tentunya harus ada pemahaman dan literasi teknologi yang mendalam di kalangan masyarakat Indonesia untuk memahami AI yang sangat kompleks dan seringkali disalahpahami, sehingga kurangnya pemahaman yang baik dapat menimbulkan adanya ketakutan, penolakan, atau bahkan penyalahgunaan teknologi ini. Selanjutnya yaitu SDM dan infrastruktur. Masyarakat Indonesia dianggap masih kurang bisa untuk menghadapi AI dengan baik karena masih ada ketersediaan sumber daya manusia yang belum kompeten di bidang ini dan juga infrastruktur yang memadai di Indonesia seperti jaringan internet yang cepat dan stabil juga masih susah untuk didapatkan. Yang selanjutnya adalah lanskap sosial dan ekonomi, di mana AI ini memiliki potensi untuk mengubah lanskap pekerjaan dan ekonomi secara signifikan di Indonesia. Beberapa pekerjaan memungkinkan adanya pergantian oleh otomatisasi dari kecerdasan buatan ini, sehingga pekerjaan baru dibutuhkan untuk orang-orang Indonesia yang lainnya. Yang terakhir yaitu adanya ketergantungan pada teknologi. Karena jika masyarakat Indonesia terlalu bergantung pada teknologi, ini juga dapat menimbulkan masalah karena masyarakat akan kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan juga berinteraksi secara sosial. Dan untuk transisi pasca manusia, ada juga beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma yang radikal. Karena post-human ini melibatkan perubahan paradigma yang sangat radikal dan berbeda tentang apa artinya manusia, konsep-konsep seperti identitas, tubuh, kesadaran, itu akan mengalami transformasi yang mendalam sehingga masyarakat Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan ini secara filosofis, etis, maupun sosial. Selanjutnya ada keterlibatan masyarakat. Jadi untuk transisi post-human ini, perlu ada dialog dan keterlibatan masyarakat yang tidak hanya bisa diatasi oleh pemerintah atau ilmuwan, tetapi juga membutuhkan dialog yang terbuka dan inklusif tentang AI dan wacana transisi ini. Sehingga hal ini dapat memastikan bahwa teknologi dan perubahan yang terjadi di kalangan rakyat Indonesia ini terjadi selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentunya juga jika ada transisi pasca manusia, akan semakin besar kesenjangan antar individu di Indonesia. Karena tentunya teknologi yang terkait dengan transisi ini seperti rekayasa genetika atau implan otak itu hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia yang memang mempunyai uang atau mampu secara ekonomi. Sehingga hal ini dapat menciptakan kesenjangan sosial lagi yang lebih besar dan AI dan juga post-human ini juga menimbulkan adanya implikasi etika yang kompleks seperti apakah manusia memiliki hak dan masih mempunyai batasan-batasan atas dirinya sendiri. Jadi, walaupun kecerdasan buatan dan transisi pasca manusia ini menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, pemerintah dan juga rakyat harus bisa untuk memahami isu-isu yang harus dihadapi jika ingin
mengikuti kecerdasan buatan dan juga transisi pasca manusia ini. Next slide. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi kami berempat di hari ini adalah manusia adalah makhluk yang kompleks dengan 3 dimensi, yaitu biologis, psikologis, dan sosial. Dan seluruh dimensi ini membentuk identitas unik melalui interaksi dan juga komunikasi. Selain memperkaya masyarakat, keberagaman individu, hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan konflik antar individu. Di era digital yang sedang kita jalani pada masa ini, komunikasi menjadi kunci adaptasi dan juga pembangun hubungan dengan tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai sosial. Interaksi dalam komunitas dan peran sosial dapat membentuk identitas oleh nilai-nilai budaya, sehingga manusia Indonesia sebagai makhluk sosial saling bergantung dalam menciptakan kehidupan sosial yang dinamis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, rakyat Indonesia harus untuk bisa memanfaatkan teknologi tanpa mengorbankan kualitas interaksi sosial yang mendalam. Sekian presentasi dari kami berempat. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Dan selanjutnya, ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk presentasi kami pada kali ini. Terima kasih.